Salam sejahtera semuanya kepada para penonton tanya jawab yang berbahagia. Semoga video ini bisa memberikan pengetahuan dan edukasi kepada para penonton, dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini ya. Pada video ini ada pertanyaan dari Amma Hasne tentang ayat di Alkitab, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus, tapi kenapa Yesus kok dikatakan sebagai Tuhan? Menurut saya pertanyaan dari saudara Amma Hasne ini adalah dia mengacu pada ayat di Alkitab yaitu Yohanes 17 ayat 3, dia menanyakan kenapa Yesus kok disebut Tuhan padahal di ayat itu jelas disebutkan bahwa dia adalah utusan Allah. Halo. Ya, selamat malam Amma Hasne. Selamat malam. Silakan buka kamera. Kayak Jet Li, saya pikir tadi si Jet Li. Mirip Sambo sedikit. Silakan Bang Hasni. Itu dari mana itu suara motor itu dari mana? Di jalan. Oh, Abang lagi di jalan? Enggak, saya tempatnya di jalan raya. Oh ya, silakan Bang, pertanyaannya apa? Ini saya mau nanyakan tentang Yohanes 17:3. Apa yang mau ditanyakan di situ, Bang? Di sini kan dikatakan bahwa, bentar ya, saya tanya mana. Saya langsung tunjukin aja bahasa aslinya, Yohanes 17 ayat 3 ya. Ya, silakan Bang. Di situ Ya. terjemahannya, inilah hidup yang kekal itu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Lalu pertanyaanmu apa? Pertanyaan saya, di situ kan dikatakan bahwa Yesus adalah utusan dan Allah adalah Tuhan yang benar. Nah, sementara orang Kristen kan dia mempercayai bahwa Yesus adalah Tuhan. Tapi di ayat Yohanes 17 ayat 3 ini dikatakan bahwa dia bukan Tuhan, malah dia adalah utusan Tuhan gitu loh. Oke. Di situ ya, bahasa aslinya, inilah hidup yang kekal itu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Dan Yesus Kristus yang diutus, ya, itu di dalam bahasa aslinya. Nah, siapakah Allah yang benar itu? Yesus Kristus namanya. Supaya kita memiliki hidup kekal, kita harus mengenal Tuhan Yesus Kristus. Karena di ayat sebelumnya, ayat 2 harus baca dulu, Bang. Sebelum ayat 3 kan ada ayat 2. Di ayat 2-nya itu, ya, firman Tuhan, bahwa Tuhan Yesus itu pemberi hidup kekal. Ya kan? Nih, saya baca dulu ayatnya. Sama seperti Engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikianlah pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah Engkau berikan kepadanya. Jadi kan Tuhan Yesus di sini intinya pemberi hidup kekal. Itu ya 2 ya. Ya, udah ngerti ya? Langsung di ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Jadi siapa satu-satunya Allah yang benar pemberi hidup kekal itu? Ya Tuhan Yesus. Supaya memiliki hidup kekal itu kita harus mengenal Allah yang benar, namanya Yesus Kristus, Bang. Itu maksudnya. Kenapa dikatakan di situ diutus? Itu kan dikatakan aku Yesus adalah utusanmu. Enggak ada Tuhan Yesus mengatakan aku adalah Yesus utusanmu, enggak ada. Itu tadi bunyinya tadi Mbak baca. Aduh Tuhan. Coba baca ulang. Ya enggak ada seperti itu saudaraku, sebab di situ ya, ini saya baca dalam bahasa aslinya ya.
Aute aunios joe ginoskosin monon aletinon theos Yesus Kristus on apestelas. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, Yesus Kristus yang diutus. Ya. Iya, itu kan Yesus Kristus itu. Oke, ini. Oke, bentar ya. Aute aunios joe ginoskosin mono aletinon theos Yesus Kristus apestelas, ya. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, Yesus Kristus yang diutus. Jadi Yesus Kristus adalah Allah yang benar. Supaya memiliki hidup yang kekal harus mengenal Tuhan Yesus. Kan di situ dikatakan dia adalah utusan, Mbak. Bukan yang dikatakan dia adalah Tuhan. Situ loh, Mbak. Udah jelas tadi di situ kan? Di ayat 2-nya Tuhan Yesus pemberi hidup kekal. Kamu udah baca ayat 2-nya? Hah? Iya, itu kan di situ dikatakan dia utusan, Mbak, bukan Tuhan. Di ayat 2-nya udah kau baca tadi? Iya, maksudnya itu di ayat 2 juga nggak dikatakan bahwa dia Tuhan. Dikatakan di situ dikatakan siapa pemberi hidup kekal? Pemberi Ibu kekal adalah Bapa Allah, maksudnya dia adalah utusan. Lalu kenapa Tuhan Yesus berfirman di Yohanes 10 ayat 28, aku memberikan hidup kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak binasa sampai selama-lamanya dan tidak seorang pun merebut mereka dari tanganku. Berarti Tuhan Yesus adalah Bapa sendiri karena dia pemberi hidup kekal. Udah paham? Makanya jangan coba-coba ayat. Lalu kemudian ya di ayat 5. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Allah Bapa berfirman, aku tidak akan pernah memberikan kemuliaanku kepada yang lain, ya. Yesaya 48 ayat 11 sampai 12. Padahal Allah Bapa berfirman, aku tidak akan pernah memberikan kemuliaanku kepada yang lain. Sementara Tuhan Yesus di sini berfirman, sebelum dunia ini ada, kemuliaanku sudah ada. Berarti Yesus siapa? Sementara di ayat lain, Pak, di Matius 7, 21, 22, 3, halo, nggak usah kemana loncat-loncat dulu ya. Allah Bapa berfirman di Yesaya 48 ayat 11 sampai 12. Aku tidak akan pernah memberikan kemuliaanku kepada yang lain karena dialah yang awal dan akhir. Ya, dialah yang awal dan akhir, dia tidak akan pernah memberikan kemuliaannya kepada yang lain. Nah, di sini Tuhan menyatakan, ya, permuliakanlah aku padamu sendiri ya Bapa, karena dia sudah memiliki kemuliaan sebelum dunia ini ada. Berarti Tuhan siapa teman-teman? Kan Allah Bapa itu tidak akan pernah memberikan kemuliaannya kepada yang lain. Sementara Tuhan sudah katakan, sebelum dunia ini ada, kemuliaanku sudah ada. Artinya dia adalah Allah Bapa itu sendiri. Tuhan Yesus adalah Bapa itu sendiri. Karena ada firman Tuhan 2 Tesalonika 2:16. Yesus Kristus adalah Tuhan Allah dan Bapa. Ini saya baca ayatnya ya, bentar dulu. 2 Tesalonika 2 ayat 16. Ayat saya baca terjemahan dari ini ya, ILT 3 ya. Dan dia Tuhan kita Yeshua HaMashiach serta Elohim dan Bapa kita yang telah mengasihi kita dan memberi penghiburan kekal serta pengharapan yang baik dalam anugerah. Ya, udah jelas Yesus Kristus adalah Tuhan Allah dan Bapa kita. Sebab Allah Bapa berfirman di Yesaya 44 ayat 6, dialah yang awal dan akhir, tidak ada Allah selain aku, ya. Akulah yang awal dan akulah yang akhir, tidak ada Allah selain aku. Wahyu 1 ayat 17 sampai 18. Tuhan Yesus berfirman, jangan takut, akulah yang awal dan akulah yang akhir. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup abadi selama-lamanya dan aku memegang kunci kerajaan maut. Tidak ada dua pribadi yang awal dan akhir. Yang awal dan akhir itu hanya Allah Bapa itu sendiri. Lalu kalau Tuhan Yesus bukan Allah Bapa, kenapa dia berfirman, akulah yang awal dan akhir, aku telah mati namun aku hidup kembali. Kekal abadi selama-lamanya. Menurut saya jawaban dari Mihana ini mengatakan bahwa kalau baca ayat di Alkitab itu jangan sepotong-sepotong, harus baca juga ayat sebelumnya. Jadi menurut Mihana dengan begitu kita bisa mengerti apa yang dimaksud dengan arti ayat tersebut. Jawabannya lihat ayat di Alkitab. Yohanes 17:2 sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup,
demikian pula Ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah Engkau berikan kepadanya. Yohanes 17:3 Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Yohanes pukul 10:28 Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Yohanes 17:5 Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku pada MU sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadirat MU sebelum dunia ada. Yesaya 48:11 Aku akan melakukannya oleh karena aku, ya oleh karena aku sendiri, sebab masakan namaku akan dinajiskan. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain. Yesaya 48:12 Dengarkanlah aku, hai Yakub, dan engkau Israel yang kupanggil. Akulah yang tetap sama, akulah yang terdahulu, akulah juga yang terkemudian. 2 Tesalonika pukul 2:16 Dan Ia, Tuhan kita Yesus Kristus, dan Allah, Bapa kita, yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita. Yesaya 44:6 Beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam, akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian, tidak ada Allah selain daripadaku. Wahyu pukul 1:17 Ketika aku melihat Dia, tersungkurlah aku di depan kakinya sama seperti orang yang mati, tetapi Ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, Jangan takut. Aku adalah yang awal dan yang akhir. Wahyu pukul 1:18 Dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut.